Tahukah kalian, bukan cuma umat Muslim di jalur Gaza yang menderita akibat serangan Israel. Umat Kristiani di Gaza juga merasakan luka yang sama, air mata yang sama, dan ketakutan yang sama. Menurut data, populasi umat Kristen di Palestina kini berada di ambang kepunahan. Bukan karena pindah keyakinan, tapi karena mereka jadi korban serangan bom Israel berulang kali tahun demi tahun. Bayangkan, pada tahun 1946, umat Kristen di Palestina ada sekitar 145.000 jiwa. Sekarang di Gaza, diperkirakan hanya tinggal 1.000 orang. Ya 1.000. Dan penyebab utamanya, kekerasan yang dilakukan tentara Israel tanpa pandang bulu. Ini membuktikan satu hal. Serangan Israel bukan soal agama. Bukan hanya menargetkan umat Muslim, tapi siapapun yang ada di Gaza. Ini bukan konflik agama. Ini soal kemanusiaan. Kisah nyata ini akan membuat kalian sulit bernapas. Ada sebuah keluarga muda bernama Ibrahim Jahsan. Ia adalah salah satu dari sedikit umat Kristen yang tersisa di Gaza. Ia dan istrinya yang sedang hamil dan 2 anaknya yang baru berusia 5 dan 6 tahun memilih berlindung di gereja Saint Porkyrios. Gereja ini adalah gereja ortodoks Yunani, gereja tertua di Gaza, tempat yang selama ini mereka yakini aman. Tapi rasa aman itu hancur pada Oktober 2023. Sebuah rudal Israel menghantam kompleks gereja. Padahal saat itu ratusan orang sedang mencari perlindungan di dalamnya. Ledakan itu merusak salah satu dari 4 bangunan di kompleks gereja. Malam itu 20 Oktober menjadi malam penuh jeritan, tangisan, dan doa yang seakan tak sampai. Luka yang dirasakan umat Kristen dan Muslim di Gaza adalah luka yang sama. Dan di sini di Indonesia, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa meski kita berbeda agama, kita bisa hidup berdampingan dan damai. Indonesia punya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan kepercayaan lokal. Tapi kita tetap satu, Indonesia. Dan pesan ini harusnya sampai ke telinga para pemimpin Israel. Tapi dunia kembali dikejutkan oleh langkah terbaru Benjamin Netanyahu. Kabinet Keamanan Israel baru ini menyetujui rencana untuk mengambil alih kota Gaza. Langkah ini jelas akan memperburuk keadaan. Sebelum perang, kota Gaza adalah salah satu wilayah terpadat di dunia. Ratusan ribu warga Palestina tinggal di sana. Sekarang rencana pengambil alihan ini dikecam keras oleh para pemimpin dunia. Bahkan PBB memperingatkan, ini hanya akan memicu lebih banyak pengungsian paksa dan lebih banyak kematian. Dari pihak Hamas, ancaman balasan sudah dilontarkan. Mereka mengatakan akan melakukan perlawanan sengit jika Israel nekat mengambil alih kota Gaza. Dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu berkata, "Kami ingin menyingkirkan Hamas, membebaskan penduduk Gaza, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil yang bukan Hamas. Dan bukan siapapun yang ingin menghancurkan Israel." Kedengarannya seperti pembebasan, tapi kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah pemboman, pengusiran, dan kehancuran. Meski rencana ini sudah disetujui, belum ada tanggal pasti kapan operasi akan dimulai. Kabarnya sebelum tentara bergerak, penduduk akan diminta mengungsi. Tapi kita tahu, diminta mengungsi di Gaza artinya meninggalkan rumah, meninggalkan semua kenangan, dan entah apakah bisa kembali lagi. Teman-teman, ini bukan sekadar berita luar negeri. Ini adalah cerita kemanusiaan. Cerita tentang orang-orang baik, Muslim maupun Kristen, yang hanya ingin hidup damai di tanah mereka sendiri. Dan kita di Indonesia bisa menjadi contoh bahwa keberagaman bukan alasan untuk berperang, tapi alasan untuk saling menjaga. Bukan alasan untuk menghancurkan, tapi alasan untuk membangun. Selama kita masih memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kita sedang membuktikan kepada dunia, perbedaan bukan penghalang untuk persatuan.
لا زيت ولا سكر ولا قمح ولا طحين حسب. Ia bayangkan, dunia sedang kelaparan. Anak-anak menangis kelaparan. Para ibu tak mampu memberi setetes air pun. Tapi saat ada harapan datang dalam bentuk truk-truk bantuan yang berisi makanan, air, dan obat-obatan, justru harapan itu dihancurkan oleh tangan manusia sendiri. Itulah yang terjadi di Gaza. Pada tanggal 6 Agustus kemarin, sebuah tragedi yang memilukan hati kembali terjadi. Truk-truk bantuan kemanusiaan yang seharusnya masuk ke jalur Gaza dihentikan secara paksa oleh warga Israel. Mereka bukan hanya memblokade jalur masuk, tapi mereka juga merusak bahan pokok, menghancurkan makanan, dan menggagalkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan rakyat Gaza. Dan yang lebih tragis, ini bukan pertama kalinya terjadi. Sudah puluhan kali kejadian serupa terulang. Truk bantuan tertahan di perbatasan, tidak bisa masuk. Dan akhirnya makanan yang ada di dalamnya membusuk di jalan, berjamur, dan tak lagi layak konsumsi. هذه المساعدات الأصل تروح للمواطنين الأكل والشرب عليه عفن ويباع في الأسواق بشكل جنوني بسعر. Sementara itu, di Gaza warga di sana berjuang bertahan hidup. Tidak ada makanan, tidak ada air bersih, dan rumah pun sudah menjadi puing-puing. Bantuan yang benar-benar sampai hanyalah dari jalur udara, itu pun penuh risiko. Karena setiap kali bantuan itu dijatuhkan dari langit, ribuan warga Gaza berbondong-bondong berebut, berharap bisa mendapatkan sekantong tepung atau sebotol air. Namun di saat mereka sedang mengais harapan, Israel kembali menyerang. Mereka menembakkan senjata ke arah warga Gaza yang tengah berkumpul. Mereka meneror dan menebar maut, seolah tidak memiliki hati, seolah tidak memiliki rasa kasihan. Padahal mereka sendiri punya keluarga. Di manakah nurani mereka? Apakah penderitaan rakyat Gaza masih belum cukup menyentuh hati mereka? Dan yang lebih mengecewakan, Amerika Serikat, negara yang mengaku sebagai pemimpin dunia, negara yang katanya penjaga perdamaian. Sampai hari ini mereka diam. Mereka membisu, seolah tak tahu bahwa Israel adalah pelaku utamanya. Bukti sudah ada, fakta sudah terang. Tapi Amerika tetap mendukung Israel. Bahkan mereka mengirim senjata, bukan bantuan. Mereka menyiram bensin ke atas api. Inikah pemimpin dunia? Pemimpin dunia seharusnya menjaga perdamaian, bukan membela penjajah. Seharusnya menghentikan genosida, bukan malah menyokongnya dengan miliaran dolar.